Umat ini tidak akan pernah bisa dimenangkan ketika masih banyak manusia menikmati bagaimana dia menyesatkan saudaranya dan bagaimana dia tidak memiliki komitmen untuk bersaudara. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya kondisi dan keadaan hari ini yang dipenuhi dengan materialisme dan kapitalisme, maka sesungguhnya materialisme itu adalah penyakit. Merasuk pada hati, membuat penyakit pada jiwa kita dan sesungguhnya tidak ada obatnya kecuali adalah bagaimana kita menata hati kita di dalam kesyukuran. Materialisme membuat kita tidak akan pernah puas dengan apa yang telah kita capai. Kapitalisme membuat kita terus memerah keuntungan pada kehidupan kita. Tetapi kesyukuran itu membuat kita tetap berusaha yang terbaik tetapi tetap kita bersahaja dalam kehidupan di dunia. Kesyukuran itu akan melapangkan hati, kesyukuran itu akan menenangkan jiwa, dan tentunya kesyukuran itu memberikan kecukupan pada setiap perjalanan kehidupan kita. Maka tidak ada sikap yang terbaik yang harus selalu kita berikan pada setiap perjalanan hidup kita kecuali adalah kesyukuran kita. Supaya kapitalisme, supaya materialisme tidak menyesakkan dada kita, menyesakkan kehidupan kita, menyempitkan perjalanan hidup kita. Ketika kita tidak segera memberikan obat atas seluruh penyakit materialisme dan kapitalisme dan obat itu adalah kesyukuran kita. Semoga kita menjadi istri yang bersyukur, sekaligus pula kita menjadi support system suami kita di dalam memberikan kesyukuran. Kita senantiasa menasihati suami kita untuk tetap bersyukur. Kita tanamkan kepada anak-anak kita senantiasa untuk bersyukur atas apa yang telah dia capai. Karena sesungguhnya syukur itu luar biasa dahsyat hasil yang ditimbulkan pada kehidupan orang yang beriman. Maka itulah yang menjadikan kita berusaha. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mata yang hasad, telinga yang benci ketika melihat sesuatu, maka sesungguhnya tidak ada obatnya kecuali hasad dan kebencian yang ditimbulkan karena iri pada pencapaian orang. Tidak ada obatnya kecuali satu. Menata kesyukuran atas apa yang telah kita capai dan apa yang telah kita peroleh. Amin, insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Saya masih ingat sekali bagaimana buku ini pertama kali saya sampaikan di Majelis Taklim Ar-Royan. Sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu lebih. Bermula dari sifat yang pertama, membahas tentang mereka yang bersuci, sampai berlalu 8 tahun. Dan kita pun belum selesai pembahasan buku ini. Tapi begitulah proses kita di dalam belajar. Bahwasanya belajar itu yang paling penting bukanlah cepatnya kita menguasai satu bab, ataupun instannya kita menguasai satu pembahasan. Bukan itu yang penting. Tapi adalah proses yang panjang yang kita nikmati dengan kesyukuran dan kita nikmati dalam prosesnya. Karena kita paham kaedahnya para ulama. Man ta'allama jumlatan, dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang mempelajari ilmu secara instan, biasanya hilangnya juga instan. Ini pula yang menjadikan kita harus memberikan sikap kesabaran atas seluruh pembahasan yang ada pada proses kita belajar. Semakin kita menikmati proses, semakin berkah apa yang kita pelajari. Kita hari ini akan meneruskan pembahasan kita. Dan tentunya kita ingin untuk reminder kembali. Kenapa kita harus membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Sebenarnya simpel dan sederhana. Karena memang goals kita pada kehidupan itu satu, bagaimana Allah itu ridho dengan perbuatan kita. Itu. Kalau jadi dokter ya jadilah dokter yang dapat diridhai oleh Allah. Kalau jadi guru ya jadilah guru yang diridhai oleh Allah. Kalau jadi pebisnis ya jadilah pebisnis yang diridhai oleh Allah. Karena memang goals kita itu harus jelas sebagai orang yang beriman. Goals kita itu diridhai sama Allah.
Goals kita bukan pencapaian tepuk tangan riuh manusia. Goals kita bukan mendapatkan status. Goals kita bukan mendapatkan jabatan. Goals kita bukan mendapatkan merek-merek branded yang kita kuasai dan kita beli lalu kita pamerkan. Tapi goals kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau setiap mukmin sudah paham goals-nya itu adalah bagaimana dia diridhai oleh Allah, apapun latar belakang, apapun status keluargamu, apapun profesimu dan bagaimana jalur pendidikanmu, tetapi kamu memiliki goals untuk diridhai sama Allah, maka akhirnya ya betul-betul kita sangat berhajat kepada referensi apa yang bisa menjadikan kita dapat diridhai oleh Allah. Materi ini adalah materi yang sebenarnya diperlukan setiap orang. Karena materi untuk dicintai oleh Allah itu ya dihajatkan oleh setiap manusia, tidak terkecuali. Oleh karenanya, karena goals kita adalah mendapatkan ridha Allah, dan sesungguhnya yang paling besar itu adalah keridhaan Allah kepada manusia, wa ridwanu minallahi akbar. Itulah yang menjadikan kita mempelajari 40 karakteristik dari sifat yang pertama sampai sifat yang ke-18 yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Tidaklah kita mempelajari ini supaya kita mampu mengeksekusi goals kita pada kehidupan, yaitu menjadi insan dan hamba yang diridhai oleh Allah. Indahnya kehidupan kita kalau sudah diridhai oleh Allah. Orang kalau sudah diridhai oleh Allah, dijaga oleh Allah. Didoakan malaikat, dimatikan husnul khatimah. Orang kalau sudah diridhai oleh Allah, tidak ada hajat kepada manusia. Dijadikan dia tidak takut dengan celaan, tidak pula khawatir dengan hujatan. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah keder, mereka tidak pernah ketakutan terhadap celaan para pencela. Dan itu luar biasanya kehidupan kalau langsung terkoneksi dengan Allah. Saya sering sekali membuat sebuah ilustrasi, bagian dari sebuah analogi sederhana. Bahwasanya ini ada tisu. Kalau tisu ini tidak ada tulisan Allah, maka sesungguhnya tisu ini tidak ada dampak dan konsekuensi yang saya harus berikan kepada tisu. Saya ginikan, tidak apa-apa, saya buang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tisu ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi ketika tisu ini saya tulisi dengan kalimat Allah, maka tisu ini menjadi sangat mahal dan berharga dan tidak sembarangan saya bisa meletakkan dan tidak sembarangan saya memperlakukan. Kalaulah tisu kualitasnya langsung berubah begitu jauh, ketika dia ditulisi dengan lafaz Allah, begitulah kita. Kalau kita goalsnya adalah Allah, itu yang akan menjadikan kita menjadi sangat mahal harganya di sisi Allah. Dan itulah sesuatu yang hari ini sering skip. Kita ini sering hilang gitu dari sebuah obsesi ini. Kadang-kadang banyak di antara kita kalau ditanya goalsnya apa, ya pengen punya rumah di Pondok Indah, pengen punya villa di pinggir pantai, pengen punya mobil ini, pengen punya perusahaan dengan omset 2 triliun sampai 10 triliun. Pengen mendapatkan jabatan, pengen suami saya karirnya cemerlang. Dan akhirnya kalau kita sudah salah menetapkan goals kita, ya akibatnya yang menjadi korban dari kesalahan kita ketika tidak memiliki goals itu apa? Yang menjadi korban kita sendiri. Akhirnya lahirlah banyak sekali problematika pada kehidupan kita. Kita mengalami perasaan yang tertekan, pressure yang luar biasa. Dan tidak sedikit hari ini banyak orang yang frustasi, depresi, harus minum pil tidur, bolak-balik ke psikolog dan psikiater, dan bahkan tidak sedikit yang mereka mati bunuh diri. Ya karena goalsnya memang berangkat dari goals yang salah. Nah itulah yang menjadikan kita paham goals kita itu adalah kita ini diridhoi sama Allah. Sesimpel itu sebenarnya, tapi sedalam itu sebenarnya maknanya. Kalau kita sudah menetapkan goals kita ini adalah Allah, ya berarti tinggal satu. Bagaimana kita mendisiplinkan apa yang kita perbuat, aktivitas yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan kita mendapatkan ridhonya Allah itu tidak bisa dengan prasangka, tidak bisa dengan tebak-tebakan,
Tidak bisa kita sebagaimana kita mengisi teka-teki silang. Tapi mendapatkan keridhaan dari Allah itu harus dengan ilmu. Karena orang yang mendapatkan ilmu saja belum tentu mereka mendapatkan ridhonya Allah. Sampai mereka mengamalkan dan mengeksekusi setiap ilmunya dengan hati yang ikhlas. Apalagi orang yang tidak berilmu. Ya. Makanya inilah yang kita harus selalu perhatikan. Kalau orang berilmu saja belum tentu mendapatkan ridhonya Allah, apalagi orang yang tidak berilmu semakin jauh dari rahmatnya Allah. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai terjadi sebuah ketimpangan antara goals dengan realita. Goalsnya ingin dapat ridhonya Allah, tapi realitanya tidak menikmati ilmu, tidak pernah datang ke kajian. Yus, gimana? Tidak mungkin kapal berlayar di atas pasir. Tidak mungkin kapal berlayar di atas pasir. Ya kalau goalsnya kamu ridhonya Allah itu ya harus dengan ilmu. Dan ilmu baru modal pertama sebelum modal-modal lain. Dari pengamalan, dari tingkat keikhlasan yang kita lakukan supaya menjemput keridhaan dari Allah. Sekarang kita akan membahas golongan yang ke-18. Orang-orang yang mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah letih menjemput rahmatnya Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa bersaudara. Dan mereka saling mencintai karena Allah. Ini menjadi perhatian kita bahwasanya Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah dan sunnah itu bukan hanya persoalan pada letak fikih. Tapi sesungguhnya kita akhirnya paham bahwasanya di antara puncak pilar pada bangunan Islam itu terletak bagaimana kita memiliki hati yang senantiasa berkomitmen untuk bersaudara dan memiliki keinginan pada jiwa kita untuk saling mencintai karena Allah. Kita tidak mungkin hidup dalam iman itu sendirian. Makanya kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bersamalah dengan orang yang benar. Kita dikondisikan di dalam sunnah, bagaimana kita bisa disolatkan minimal 40 orang yang solih yang mendoakan kita. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya, Masya Allah ya, teman itu kita butuhkan. Sahabat itu kita hajatkan dalam kehidupan kita karena beramal, beriman, dan beramal solih di dunia ini sendirian tanpa teman dan tanpa sahabat itu berat. Hatta Rasulullah pun ditemani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para veteran Badar dan veteran Uhud. Hatta Nabi Musa pun ditemani Nabi Harun. Hatta Nabi Isa, hatta itu sampai-sampai, hatta Nabi Isa pun, sampai-sampai Nabi Isa pun ditemani oleh kaum Khawariyun. Karena ingin memberi arti secara gamblang untuk kita. Tidak bisa kamu itu beriman sendirian, itu tidak bisa. Seintrovert dirimu, sebesar apapun kamu introvert ya, tetap kamu butuh teman. Dan kamu harus membuka hatimu untuk teman yang satu frekuensi dengan satu frekuensi yang kamu tetapkan dan standarkan. Tapi di situ kita harus paham, beriman kepada Allah itu membutuhkan teman. Itu pula yang kita dapatkan ketika kita menjumpai di dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Bulan lalu saya sampaikan. Ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu. Kenapa ada cintanya Allah? Nomor 1. Ada cinta orang yang mencintai Allah. Nomor 2. Diletakkan nomor 2 oleh baginda Nabi SAW ketika berdoa. Karena memberi arti makna kepada kita secara tidak langsung. Karena cinta kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan cinta dari orang yang juga sama-sama mencintai Allah. Cintanya mereka itu modal bagi kita berlari menuju kepada Allah. Dan itu yang harus kita pahamkan. Makanya pertama, Nabi meminta cintanya Allah. Yang kedua, cinta orang yang mencintai Allah. Ya karena memang korelasinya kuat. Kalau dalam bahasa tafsir, munasabahnya itu kuat. Korelasi yang pertama, poin meminta cintanya Allah itu harus disertai dengan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Saya kemarin juga membuat sebuah perumpamaan yang mudah bagi kita semuanya.
Perumpamaan yang saya sampaikan itu adalah bahwasanya kita itu kalau pergi ke Bintaro dari Bekasi, ini kan kantor kita di Bekasi. Ini Majelis Taklim Ar-Royan belum ke kantor kita. Kantor kita di Bekasi, saya melakukan perjalanan ke Bintaro sendirian. Maka perjalanan itu terasa agak berat bagi kita, karena tidak ada yang menemani kita. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang menggantikan kalau posisi kita ngantuk, tidak ada yang membantu kita kalau tiba-tiba naudzubillahi min dzalik terjadi kempes ban kita di dalam tol, maka akhirnya itu menjadi berat. Tapi kalau kita pergi ke Bintaro, ditemanin sama orang yang kita cocok, satu frekuensi, maka perjalanan ke Bintaro yang biasanya ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit. Perjalanan 1 jam 10 menit itu terasa hanya 5 menit. Karena apa? Semenjak kita masuk mobil bersama teman kita sudah terlibat dengan pembicaraan yang tidak ada habisnya tema kita bahas. Dan itu menjadikan kita akhirnya Masya Allah merasakan betapa kemudahan kita dapatkan kalau kita memiliki teman-teman dan memiliki sahabat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Masya Allah ya. Betapa luar biasanya hajat kita dan kebutuhan kita kepada tamu. Dan itu harusnya selalu kita hadirkan. Satu musuh sudah terlalu banyak. 1000 teman itu pun terlalu sedikit. Memberi arti kepada kita. Memang kita makhluk sosial dan kita harus di backup dengan orang yang memiliki goals yang sama. Yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemarin kita sudah membahas teman itu dalam definisi Imam Ibn Rajab. Ada teman yang bersifat sebagai vitamin, ada teman yang bersifat sebagai obat, ada teman yang bersifat penyakit, dan ada teman yang bersifat sebagai racun. Dan tentunya masing-masing dari ini kita harus tahu klasifikasinya. Supaya kita mampu meletakkan dan mempositioning manusia dan orang di sekitar kita sesuai dengan tempatnya tadi. Siapa teman yang kita letakkan sebagai obat? Siapa teman yang kita letakkan sebagai vitamin? Siapa teman yang kita letakkan sebagai penyakit? Dengan kita mengklasifikasi, bukan kita merasa baik, bukan. Dengan kita mengklasifikasi, akhirnya kita tahu bagaimana bermuamalah kepada manusia sesuai dengan klasifikasi itu. Kalau ada teman yang selalu mengingatkan kita tentang maksiat, mengingatkan kita tentang dosa, mengajak kita memusuhi orang, mengajak kita untuk membenci orang gitu. Oh, ini teman bersifat penyakit. Ya sudah, ya kalau kenal sebatas kenal saja, tidak lebih. Ya, dan tidak ada keperluan kita terlalu lama dengan mereka. Kenapa? Kita khawatir kebiasaan itu menular untuk kita. Tapi sekali lagi ya, tidak boleh ada rasa kita sombong merasa lebih baik. Kalau ada teman yang ternyata kita butuhkan pada satu aktivitas yang kita kerjakan sama, contoh, kita berbisnis dinar, saya berbisnis dinar, emas, saya membutuhkan orang. Saya membutuhkan orang di dalam bisnis emas itu, maka sesungguhnya itu teman yang bersifat sebagai obat yang kita butuhkan pada saat-saat hajat tertentu. Ada teman yang kita butuhkan untuk membackup kita dalam ketaatan, maka itu adalah teman yang bersifat sebagai vitamin. Nah, disitulah kita akhirnya paham, itulah yang menjadikan kita mengerti betapa besarnya hajat kita kepada teman, dan kita akhirnya memahami klasifikasi di antara teman-teman itu. Di sisi yang lainnya, saya ingin juga membahas. Disinilah kita akhirnya paham bahwasanya pertemanan dan persahabatan itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan. Sekali lagi ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu kalau bukan karena nikmat, mungkin manusia itu tidak ada yang tersisa kecuali mereka saling berperang di mana-mana dan saling mematikan satu dengan yang lainnya. Di mana-mana. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat di dalam surat Ali Imran. Allah menyampaikan kepada kita, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Ali Imran 103. Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya
pada ayat ini di pertengahan, mari kita perhatikan di pertengahan ini ada kata wadkuru. Nih, ada wadkuru. Nikmatullah alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Para ahli tafsir, para ahli ilmu yang mereka memiliki pemahaman utuh kepada Al-Quran, mereka mengatakan kalau ada satu ayat, lalu pada ayat itu ada keterangan dari pemilihan kalimat atau pemilihan kata dari Allah dengan menggunakan ingatlah kembali, wadkuru, berarti nikmat itu merupakan nikmat yang sering hilang dan nikmat itu sering tidak disadari. Jadi akhirnya kita paham karena yang diterangkan di sini adalah persaudaraan. Berarti ketika kita paham pada surat Ali Imran 103 menerangkan tentang nikmat yang Allah berikan setelah iman itu nikmat persaudaraan di atas keimanan, maka di pertengahan awalnya Allah menggunakan lafadz wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya nikmat persaudaraan itu sering tidak dirasakan. Dan kenikmatan persaudaraan itu nikmat yang sering hilang. Dan kenikmatan persaudaraan itu merupakan kenikmatan yang sering diabaikan dan sering dianggap remeh. Allah menyampaikan wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah tentang nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian ketika dulunya kalian itu dalam kondisi bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah yang menjadikan hati kalian itu lembut di antara hati-hati yang lainnya. Fa'asbahtum. Lalu kalian itu dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Maka disinilah kita akhirnya paham bahwasanya nikmat persaudaraan itu merupakan sebuah nikmat yang langsung diintervensi oleh Allah. Allah yang menurunkan nikmat itu, Allah yang menumbuhkan nikmat itu kepada manusia. Di mana manusia kalau bukan karena keimanan, mereka pasti akan saling memusuhi, mereka saling berkonflik, dan mereka saling bertikai. Tapi karena iman, orang itu punya alasan untuk saling bersaudara. Sampai kita mendapati Allah menyampaikan fa'asbahtum binikmatihi, karena nikmat Allah. Binikmati ikhwana, kalian itu menjadi hamba yang saling bersaudara. Berarti disinilah kita paham, spiritnya kitabullah itu adalah mempersaudarakan. Dan spiritnya tentang sunnah itu adalah bagaimana kita saling menyayangi karena Allah. Dan Allah itu paling senang kalau Allah dijadikan alasan kita untuk mencintai manusia di atas orang yang beriman. Ya. Allah paling senang kalau Allah itu selalu menjadi alasan orang saling mencintai semata-mata karena mereka menyandarkan kecintaan itu semata-mata karena Allah semata, yang menjadikan mereka saling mencintai. Ya. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati, ya, bagaimana Allah itu kalau sudah mendapati hati manusia, sudah tumbuh rasa cintanya kepada saudaranya, maka Allah menyuruh malaikatnya. Sebagaimana yang kita dapatkan, ada seorang laki-laki yang akan menjeri saudaranya di satu kampung yang lain. Allah lalu memerintahkan malaikat untuk mengawasi jalannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya, mau kemana kamu? Laki-laki itu berkata, saya mau menemui seseorang di kampung ini. Malaikat bertanya, apakah kamu mendatangi laki-laki ini di kampung ini karena kamu mendapatkan kenikmatan sesuatu darinya? Tidak. Tetapi saya mendatanginya semata-mata karena saya mencintainya dia karena Allah. Maka malaikat lalu berkata, sesungguhnya fa ini Rasulullahi ilaika. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah perintahkan aku untuk mengawasi jalanmu ketika kamu ingin bertemu saudaramu di kampung ini semata-mata karena Allah. Dan Allah mengatakan Allah itu menitipkan pesan kepadaku. Allah itu jatuh cinta kepadamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi Allah itu paling senang kalau namanya dijadikan alasan orang saling bersaudara. Ya. Dan Allah paling senang kalau nama Allah itu dijadikan kita untuk saling mencintai di dalam kehidupan ini. Ketika mereka beriman sama Allah, ketika mereka sujud kepada Allah, ya udah kita beriman, kita mencintai dia. Karena dia punya iman yang sama dengan kita.
Dan itu menjadi alasan besar untuk mereka saling mencintai. Walaupun setan terkadang menghadirkan 1000 alasan untuk berpisah, tapi orang-orang ini yang terpilih hatinya yang penuh dengan rahmat, mereka memiliki 1500 alasan untuk tetap bersama. Salah satunya yang paling besar alasannya adalah karena orang itu beriman, saya mencintai dia. Selesai. Sehingga akhirnya mendapati disitulah kita memahami betapa besarnya keagungan cintanya Allah kepada mereka yang saling mencintai karena Allah. Agama ini tuh agama yang menenteramkan karena memberikan aura dan memberikan atmosfer kerukunan antara orang yang beriman. Jadi kalau ada rukun tetangga, rukun warga, sunnah itu rukun antara sesama manusia. Makanya kita menjumpai bagaimana sunnah itu kalau kita telusuri satu persatu, kita akan dapati bahwasanya message-nya, pesan dalam setiap perintah sunnah itu message-nya satu, memberikan rasa cinta kita kepada saudara kita, tidak melukai, tidak menghujat, tidak membuat dia kecewa, yang menjadikan kita tidak lagi saling mencintai. Makanya kalau jujur, Ustadz, mau Ustadz sunnah atau Ustadz wajib, apapun lah, kalau dia jujur berinteraksi kepada hadis-hadis Nabi tentang masalah sunnah, tentang masalah periwat, tentang masalah bermuamalah, kita akan menjumpai semua yang ada di dalam sunnah itu. Intinya satu, bagaimana menjadikan kita saling bersaudara. Kita diperintahkan untuk ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diem. Supaya kita tidak melukai teman kita. Dan teman kita punya alasan mencintai kita karena kita tidak melukainya dengan kata-kata kita yang pedas. Kita menjumpai saudara kita malah punya aib, punya dosa. Allah itu nyuruh kita, kalau kamu tahu saudaramu punya aib itu ya kamu diem, udah tutupin aja. Masya Allah ya. Padahal saudara itu sedang bermaksiat sama Allah. Tapi Allah sendiri yang justru mengatakan sama orang yang melihat aib itu, kamu diem. Kenapa? Karena kalau saudaramu, kamu buka aibnya, pertama, aku sendiri, kata Allah, yang akan membuka aibmu, dan itu akan melukai hatinya, dan akhirnya kalian gagal untuk saling mencintai. Sampai ketika kita mendapati, sebagaimana kita juga mendapatkan ini di dalam buku, dalam 399, sampai urusan kita di dalam sholat, mengatur indahnya sholat kita ketika melakukan sholat berjamaah, itu pun tidak lepas dari sebuah pesan supaya kita tetap saling bersaudara. Makanya dikatakan aqimus sufuf wa hadu bainal mandakib wa sudul khalal waliyanwu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatul syaitan wa man sallahu safallahu wa sallahullah wa man qata'a safa qata'ahullah. Makanya dikatakan tutupi celah-celah kosong, lunakkan tangan kalian terhadap saudara-saudara kalian. Jangan biarkan tempat terbuka untuk setan. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah menyambung dia dengan rahmat. Dan barang siapa yang memutuskan shaf, niscaya Allah yang akan memutuskan dari rahmat. Loh, sampai urusan kita, shaf salat pun diatur supaya kita secara penampilan itu dan penampakan itu betul-betul kita itu saya kayak saudara. Tidak ada jarak, ya, tidak ada rasa sungkan. Sampai Rasulullah mengatakan wasudul khala, tutupi celah itu, jangan ada celah. Kenapa? Supaya ya Islam itu tidak ada kasta, Islam itu tidak ada golongan, dan Islam itu bersaudara. Siapapun kalau sudah masuk shaf salat, semuanya itu hamba Allah dan dia bersaudara. Itu sampai urusan shaf salat. Di sisi yang lainnya kita disuruh ngasih hadiah. Kenapa sih kita disuruh hadiah? Supaya memberi rasa cinta. Kita disuruh untuk saling mengunjungi. Murid mengunjungi gurunya, ya, ataupun muslim menjenguk muslim yang lainnya. Itu kenapa? Untuk membangun rasa cinta. Sampai kita diberitahu oleh Rasulullah, amalan yang paling besar itu apa? Amalan ketika memberikan kegembiraan kepada muslim disebut dengan amalan yang besar itu. Amalan pahalanya gede. Itu kenapa? Supaya kita tetap memiliki alasan. Saudara kita itu punya alasan cinta sama kita ketika kita memberikan kegembiraan pada hatinya. Sampai urusan ketika kita bertamu, dhiyafah. Ya. Ibu-ibu tahu di Aroyan? Kalau kita dhiyafah, kalau kita sedang bertamu,
Maka ketika kita dihidangkan oleh sahibul bait, maka tidak boleh bagi kita mengambil hidangan itu sekaligus dua. Kenapa? Karena teman kita bisa jadi akhirnya dia yang asalnya mau ngambil, gara-gara kita ngambil dua, akhirnya dia tidak jadi ngambil dan tersakiti. Ya Allah, saya juga pengen cicipin makanan itu, tapi dia sudah ngambil dua. Loh, sampai urusan kita diafah mengambil makanan pun. Ternyata pesannya apa? Pesannya supaya tidak nyakitin orang. Sampai kita menjumpai bagaimana kita mendapatkan kita berdua, bertiga, lalu yang satu berbisik-bisik dengan yang satunya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti yang satunya yang tidak tahu apa yang dibisikkan di antara keduanya. Insya Allah. Sampai urusan kita makan, masak kambing, sampai kita urusan masak kambing, ataupun masak apapun, kata Nabi, fa'aksar marokah, perbanyak itu kuahnya, supaya tidak menyakiti tetangga. Ini kalau saya terangkan semua hadis-hadis ini, tidak akan ada habisnya itu. Ini jelas loh, gamblang nih, sebagaimana terangnya matahari hari ini menyinari semua tempat kita. Terang ini, sunnah itu mempersaudarakan gitu. Sampai urusan hal-hal kecil pun dibangun supaya kita memiliki alasan untuk mencintai. Loh kok sekarang akhirnya sunnah dijadikan alasan untuk membenci? Piye? Lalu dengan bermodal LC kita ngajak umat untuk saling membenci, saling menghujat, saling mencela dengan titel LC kita gitu. Padahal jelas di sini kita mendapati gitu, bahwasanya semua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membangun persaudaraan kepada kita. Kata dalam riwayat Abu Dzar, ya Badar idza tabaqta maraka fa'aksir, ya Abu Dzar, kalau kamu memasak maka perbanyaklah kuahnya. Kalau kamu diundang, ke dalam riwayat Abu Hurairah, kalau kamu diundang walimah maka datanglah. Kata Rasulullah, jangan saling mencela. Kita juga mendapati saling memberikan hadiah. Barang siapa yang nengok saudaranya ketika sakit, itu semuanya dengan satu pesan, supaya kita tetap bersaudara. Karena yang menjadikan kita bisa memiliki hati yang penuh dengan rasa cinta itu, yaitu adalah Allah. Makanya akhirnya Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bersifat lembut. Dan ini kita dapatkan ketika kita menjumpai di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat Al-Fat, di ayat yang terakhir, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Sampai kita menjumpai pada surat Al-Fatah ayat yang terakhir bagaimana kita mendapatkan Rasulullah dan para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat tersebut bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Tetapi kita mendapatkan sebuah pemberitaan langsung dari Allah. Pemberitaan langsung dari Allah itu adalah bahwasanya kecintaan Allah kepada Rasulullah dan para sahabat yang ada di kota Mekah dan Madinah itu disebabkan karena hati mereka yang benar dan hati mereka yang luar biasa. Hati mereka yang benar itu apa? Asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda walal kufar itu keras kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan memusuhi. Dan semua orang yang kufur sama Allah dimusuhi. Tapi yang dia memusuhi, dia memerangi, baru kita harus memberikan pembelaan. Ruhama ubainahum, tetapi sifat mereka itu saling mencintai di antara mereka. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu gitu loh, generasi pertama sunnah dari para sahabat, mereka itu orang yang paling besar rasa cintanya kepada sesama para sahabat. Karena mereka tahu bahwasanya alasan, karena Allah yang menjadi alasan mereka saling mencintai.
Dan harusnya perkara ini merupakan perkara basic dan fundamental yang harusnya orang tuh tidak boleh lupa masalah ini. Ya. Ini termasuk persoalan akidah. Saling mencintai itu persoalan akidah. Makanya kalau ada di dalam lembaran kita yang mereka justru menyuburkan permusuhan, menghalalkan pertikaian, dan mengharamkan persaudaraan di antara sesama mukmin. Ini hati-hati nih, akidahnya ini bermasalah kalau kayak gini. Walaupun dia bisa memberikan legitimasi untuk dirinya dengan berbagai macam nama untuk menegaskan, oh kami ini orang yang ngikutin Nabi. Yang ngikutin Nabi itu jelas di dalam surat yang tadi kita dapatkan dan semua hadis-hadis Rasulullah. Kita ini diperintahkan untuk saling menyayangi, betul. Ya. Supaya akhirnya kita bukan dalam kehidupan kita, bahwasanya kebaikan dan kebenaran pemahaman kita kepada agama kita itu ketika kita selalu memiliki alasan untuk tetap bersaudara. Walaupun terkadang kita menjumpai 1-2 titik perbedaan. Yang sifat perbedaan itu ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu apa Ustaz? Perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada persoalan-persoalan baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah, di mana para ulama memiliki istimbat, memiliki cara pengambilan hukum yang berbeda-beda. Dan akhirnya itu yang harus kita pahamkan untuk kehidupan agama ini. Lihat sekarang hari ini yang terjadi. Ketika kita mendapati ada kelompok gampang sekali menyesatkan dan membid'ahkan. Bahkan dalam konteks perbedaan para ulama pun disikapi dengan sebuah kata-kata yang keras gitu. Dengan kata nyimpang dari sunnah, nyeleweng dari sunnah. Gitu. Akhirnya memunculkan kelompok lagi yang kedua. Yang gampang mengatakan kalimat Wahabi, 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 Wahabi. Dan akhirnya menghiasi di sosial media. Semacam itu. Seakan-akan kita tidak lagi bisa menemukan kondisi ideal bahwasanya seorang mukmin itu mereka betul-betul dididik oleh Rasulullah untuk saling mencintai, itu tidak lagi kita temukan. Sehingga akhirnya kadang di masjid hanya karena beda ustadz doang tidak saling bertegur sapa. Bahkan ketemu di tempat parkir pun juga nggak mau memberi senyum. Padahal ketika sholat tadi bareng sebelah kanan sebelah kiri. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami dulu loh. Bahwasanya Rob yang disembah oleh Abu Bakar itu sama dengan Rob yang kita sembah. Ketika Abu Bakar mencintai Umar, Umar mencintai Utsman, Utsman mencintai Ali. Walaupun mereka terkadang mendapati ada perbedaan-perbedaan cara mereka menyikapi sesuatu. Kayak Abu Bakar menyikapi orang yang tidak mau membayarkan zakat berbeda dengan Umar. Tapi tidak pernah Umar itu mengatakan Abu Bakar itu dengan status berat. Dan sebagaimana sahabat Abu Bakar tidak pernah mengatakan sesat kepada sahabat Umar. Kenapa? Karena hati mereka itu sudah disaksikan oleh Allah. Ya, di dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat. Ya. Maka di sini kita mendapati sebuah ayat, sebuah kata yang Allah sampaikan, ruhama'u bainahum. Bainahum itu ke siapa sih? Apakah baina ta'ifatikum? Yaitu saling kasih sayang di antara kelompok kalian? Enggak. Di sini menggunakan domir. Hum. Artinya itu kembali kepada seluruh orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang mereka berkata dengan sebuah perkataan. Ya kalau kalian tidak sama dengan kita, kalian bukan beriman. Kalau sudah takfiri kayak gitu, ya sudah. Berarti memang sudah menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Allah.
Sehingga akhirnya ini yang kita bangun. Ini yang kita harus bangun. Dan saya berharap sekali bahwasanya persaudaraan yang harus kita bangun di atas rahmat yang Allah telah berikan kepada kita sampai kita akhirnya menjadi orang beriman. Ini harus mulai disikapi dengan sebuah kesadaran bahwasanya hari ini kondisi pembelajaran agama di tubuh umat itu sudah cakar saling mencakar gitu. Kita tahu tapi kita tetap membiarkan. Padahal secara tidak langsung, ya berarti kita itu tidak mencintai sunnah Rasulullah. Kenapa? Terus membiarkan permusuhan dan pertikaian setiap waktu. Menghujat itu sudah menjadi pekerjaan. Bahkan terkadang hujatan ustadz lebih fasih daripada hujatan muridnya. Dan akhirnya yang akan kita wariskan itu permusuhan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda nanti mewariskan lagi kepada anak-anaknya. Terus semacam itu. Akhirnya semua yang dibangun oleh Nabi untuk membangun persaudaraan, jangan ngomong yang jelek. Kalau nggak bisa, diem, tutupin aib saudaramu. Kalau ada masalah perbedaan, temui, obrol yang baik. Itu semuanya hilang. Itu. Atas nama, sudah tidak lagi bersaudara. Dan atas nama, sudah tidak lagi berada di atas jalan yang benar dari sunnah. Ya sudah. Akhirnya apa? Jadilah muslim itu sebagaimana tidak bisa mendatangkan keselamatan. Nah kalau muslim tidak lagi bisa memberikan keselamatan sebagaimana Rasulullah memberikan penjelasan atas nama muslim itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang bisa mendatangkan keselamatan dengan tangannya, dengan lisannya. Nah kalau muslim sudah tidak kayak gitu, lah apa bedanya dengan ular? Coplok sini, gigit sana, ngasih bisa sini, ngasih gigit sana. Masih bisa sini. Dan terkadang kita sebagai penuntut ilmu, mangguk-mangguk aja. Jadi penuntut ilmu tuh ikut aja. Disuruh untuk musuhin, musuhin. Disuruh untuk hujat, hujat. Disuruh untuk mengatakan sesat, sesat. Dan begitu gampangnya kita mengaminkan sebuah kondisi untuk kita bermusuhan. Apa yang terjadi? Anak-anak yang hari ini belum belajar. Mungkin mereka merasa belajar agama itu panas. Gerah. Yang sono ngomong gini, yang sono ngomong sana gini. Terus itu kayak gitu. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita temukan ada orang yang belum ngaji baik menjaga lisannya. Tapi setelah ngaji, wah lidahnya pedas sekali. Nampak di feed Instagram, sosial media yang dia miliki. Maka itu yang hilang pada kehidupan hari ini. Pada apa yang kita dapatkan dari sebuah bangunan sunnah yang luar biasa. Yaitu adalah Islam. Sekali lagi ya, siapapun yang melihat orang berada di atas jalan sunnah, maka salah satu kriteria sunnah Allah sampaikan di dalam surat Al-Fatah yang 29 tadi. Saling merahmati. Makanya saya itu berusaha untuk bisa menghormati setiap perbedaan. Walaupun tetap kita harus berada pada kerangka ketegasan antara yang kita pilih dari pendapat yang paling kuat menurut disiplin ilmu yang kita pelajari. Tapi bagaimanapun kita ini tetap harus berkomitmen untuk saling bersaudara. Ya. Umat ini tidak akan pernah bisa dimenangkan ketika masih banyak manusia menikmati bagaimana dia menyesatkan saudaranya dan bagaimana dia tidak memiliki komitmen untuk bersaudara. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Jadi sebelum nanti kita bahas apa yang kita lakukan kalau sudah saling mencintai karena Allah, kita harus membangun pertama kali kesadaran kita. Yang hilang hari ini itu apa? Sunnah itu hanya diterjemahkan fikih. Ya sudahlah, fikihnya kamu panjangkan jenggotmu, kamu ngatung celanamu, udah di situ aja mentoknya. Ya, saya juga berjenggot, saya juga celana saya di atas mata kaki, itu pendapat yang saya pilih. Tapi kalau kita hanya berhenti bahwasanya sunnah hanya masalah itu doang, tapi tidak memahami betapa salah satu di antara
Bangunan sunnah yang besar itu adalah bagaimana kita itu saling bersaudara. Ya susah kalau kita hanya memahami sunnah itu separuh-separuh menurut kemauan kita. Lalu mengambil dalilnya sesuai dengan kemauan kita. Lalu kita terus mengaminkan narasi-narasi perpecahan. Lalu kita terus mengaminkan narasi-narasi permusuhan. Ya tidak akan ada habis-habisnya. Makanya setidaknya para ulama lalu mengatakan kepada kita, suburnya permusuhan di antara kaum muslimin yang akhirnya menciptakan kondisi susahnya orang saling bersaudara dan saling mencintai karena Allah. Maka suburnya permusuhan itu setidaknya ada beberapa poin penyebabnya. Pertama, karena fanatisme golongan. Ya sudah, dia menganggap golongan dia itu ya hak. Lalu menafikan kebenaran dari pihak manapun. Dan fanatisme golongan ini sudah sering dulu saya sampaikan di Majelis Ta'lim Ar-Royan. Fanatisme golongan itu penyakitnya orang Yahudi. Pertama kali. Lalu akhirnya merambah epidemi seluruh dunia. Akhirnya banyak kaum muslimin terjangkiti dengan fanatisme golongan. Mari kita lihat pada surat Al-Baqarah 89. Inilah yang diterangkan Syekh Utsaimin. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftikhuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dan Al-Quran, jadi sebelum saya nerangkan arti dari ayat ini ada prakondisi sebelum ayat ini turun. Orang Yahudi itu, mereka itu terhina, yatihuna fil ardi, mereka itu terlunta-lunta. Sebab karena mereka tidak mau memasuki Baitul Maqdis, mereka itu terlunta-lunta, hina di mana-mana. Tidak ada peradaban kecuali mengusir Yahudi. Ketika mereka terlunta-lunta, orang-orang Yahudi itu lalu berdoa, ya Allah turunkan kepada kami Nabi. Muhammad itu turunin. Karena kami membaca ada Nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Dengan ciri-ciri yang Allah terangkan dalam kitab Taurat. Lah ini lo turun ya Allah. Kenapa? Karena mereka punya harapan besar. Muhammad itu kayak Musa. Sebagaimana Musa memenangkan Bani Israel ketika melawan Fir'aun, maka mereka memiliki sebuah ekspektasi Muhammad itu akan membawa kemuliaan lagi untuk mereka. Lalu mereka itu berkata, turunkan segera, utus kepada kita segera Muhammad itu ya Allah. Dan mereka rajin berdoa dengan doa itu. Karena memang di dalam kitab Taurat ada. Cuma satu aja, mereka tidak tahu dan tidak diterangkan dalam kitab Taurat. Bahwasanya Muhammad itu tidak turun dari kalangan Bani Israel, tapi turunnya dari orang Arab, Quraisy musyrik. Dan ketika betul-betul turun Muhammad, maka mereka langsung mengkufuri Muhammad hanya karena Muhammad tidak datang dari mereka. Lalu Allah menutup ayat ini dengan laknatullah bagi orang kafir. Jadi, maka setelah datangnya kepada mereka Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka itu memohon supaya kedatangan Nabi itu supaya mereka mendapatkan kemenangan. Setelah Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, datangnya Nabi Muhammad, mereka mengkufuri Muhammad hanya karena Muhammad tidak datang dari Bani Israel. Itu fanatik, itu kayak gitu. Makanya orang kalau fanatik itu sampai-sampai ilmu yang disampaikan orang yang bukan di kelompoknya, walaupun ilmunya benar pun ditolak. Ini tolong di-delete ya, nggak boleh nih masuk ke sini. Walaupun ilmunya benar. Dengan berbagai macam alasan dan alibi. Ya karena kita menjagakan, kita tidak pernah tahu kapan kita akan terkena syubhat. Perkataan Yahudi. Gitu loh. Karena apa? Karena mereka akhirnya tidak mau menerima kecuali yang datang dari kelompoknya. Ya. Dan akhirnya itu menjadi salah satu alasan, kata Syekh Utsaimin, orang itu permusuhannya hebat itu kenapa? Ya karena fanatisme kelompok. Dan fanatisme itu siapa yang menyuburkannya? Ya dari guru. Karena perilaku murid itu ya cermin dari perilaku gurunya.
Dan hari ini kita sering menjumpai banyak guru yang akhirnya ketakutan dengan muridnya sendiri ketika muridnya sudah betul-betul berbisa gitu. Guru-gurunya yang khawatir. Gitu. Ini jangan di-share ya, nanti murid-murid saya geger, rame. Gitu. Ini jangan di-share ya, nanti jamaah saya ada komplain. Maka fanatisme kelompok ini menjadi sebab yang pertama, orang itu tidak bisa bersaudara. Ya. Islam itu agama yang benar, yang menjadikan kita tetap mengambil kebenaran dari manapun, selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Bukan akhirnya kita bisa mengambil ilmu dengan sembarangan dan tanpa standar. Bukan gitu juga. Tapi hati-hati. Antara sikap berhati-hati dengan sikap fanatisme itu batasannya tipis setipis sutra. Ya. Dan itu alasan pertama. Akhirnya apa? Remuk redamnya kecintaan karena Allah itu kenapa? Fanatisme. Udang fanatik mah. Masya Allah. Walaupun orang yang di sampingnya sujudnya sama, puasanya sama, iman yang sama, hanya mungkin masalah kecil-kecil, misalkan masalah demo di jalan. Ini sudah dianggapnya itu lebih daripada orang kafir. Misal, contoh perbedaan kecil aja. Atau hanya karena masalah saudaranya yang satu pakai celana menutupi mata kaki. Sudah nyikapinya sudah betul-betul seakan-akan tidak ada satu kebaikan pun pada orang itu. Hanya karena dia memilih pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya. Yaitu ngatung di atas mata kaki. Itu yang hari ini jamak kita temukan di mana-mana. Dan ini bertahun-tahun terjadi. Dan kita terus mengaminkan dan terus memberikan posisi orang yang terus mengajarkan permusuhan. Terus kasih tempat untuk terus mengajarkan permusuhan. Tigaan. Kasihan betul anak-anak kita nanti. Yang kedua, yang menjadikan kita remuk redam persaudaraan kita karena Allah itu ya tidak paham sebab perbedaan. Akhirnya apa? Sebab perbedaan itu disikapi dengan sikap permusuhan. Padahal dalam perbedaan itu diterima dalam Islam. Yang tidak diterima dalam Islam itu pertikaian dan permusuhan. Itu yang nggak diterima dalam Islam. Pertikaian nggak diterima. Saya mengingatkan tentang kisah tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu punya pendapat, orang kalau safar itu ngambil rukhsah sholatnya. Lalu beliau ditanya, gimana kalau kita safar, tidak ngambil rukhsah, kita sholatnya sempurna ketika safar. Maka saat itu langsung dijawab, mukhalafatus sikah, kalau ada orang yang safar tidak ngambil rukhsah, dia berarti berbeda dengan pendapat yang kuat. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud jalan ke kota Mekah bersafar. Ketemu sahabat Utsman di kota Mekah. Sahabat Utsman memimpin sholat. Dan sahabat Utsman memilih pendapat kalau safar itu tetap sempurna dan tidak rukhsah. Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya Utsman bin Affan. Walaupun pendapat itu tidak pendapat beliau. Ketika ditanya kenapa kamu tidak mempertahankan pendapatmu, al-khilafu syarrun, perbedaan itu buruk. Artinya kalau saya ngotot dan tetap mau memenangkan pendapat saya, enggak baik, itu buruk itu. Artinya sampai para sahabat pun menerima perbedaan dan mereka itu siap legowo. Ketika pendapatnya itu tidak dilakukan karena ada satu kepentingan yang lebih besar, menjaga kalimat kaum muslimin. Ada loh orang kayak gitu tuh, hadisnya jelas, riwayatnya jelas, terus dia ngambil sepotong. Perbedaan itu buruk, artinya pokoknya berbeda itu buruk aja. Dipotong cuma satu tok, dipotong satu tok, tapi nggak dijelaskan perjalanan dari hulu sampai hilirnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu.
Orang-orang semacam ini banyak yang ngambil-ngambil potongan-potongan dalil dipotong-potong gitu. Lalu dijadikan alasan untuk membenci, untuk menghujat, untuk merendahkan amalan orang. Padahal yang dipotong itu hanya dipotong 1-2 potong dan tidak ngambil seluruh referensi yang ada. Ngambilnya cuma sepotong-potong doang. Dan banyak saya menyaksikan, saya saksi mata itu. Ada orang ngambil perkataan Abdullah bin Mas'ud itu dipotong dia. Lalu ditafsirkan menurut pemahaman dia sendiri. Ada seorang ustaz. Maka akhirnya ini yang menjadikan kita semakin nyetir. Remuk redamnya persaudaraan. Sampai akhirnya kita menjumpai suasana-suasana tidak nyaman di masjid. Masjid ini sekarang sudah dikuasai ini. Masjid ini sekarang sudah dikuasai ini. Masjid ini sudah dikuasai ini. Itu seakan-akan menjadi bahasa yang harus kita terima hari ini. Harus kita terima, harus kita maklumi. Oh, masjid ini sekarang sudah miliknya ini. Yang sini mengawal masjid ini sudah dikuasai sunnah. Yang sana mengatakan, oh masjid itu sudah dikuasai wahabi. Masjid ini belum. Masjid ini ahlus sunnah. Masjid ini. Terus itu jadi bahasa yang akhirnya itu bahasanya itu kita terima terus. Akhirnya kita terima. Bahasa itu tuh kita terima dan kita disuruh memaklumi. Sudahlah maklumi, kondisinya memang gitu sekarang. Yang sedih gitu. Yang ketiga, remuk redamnya persaudaraan hari ini tuh kenapa? Yaitu adalah karena memiliki sifat khawarij. Gimana sifat khawarij itu? Ya membiarkan orang-orang yang jelas memerangi Islam, dibiarkan, kadang dicari pembenaran sikapnya, tapi sama muslim itu dihancurkan, sehancur-hancurnya kalau tidak sesuai dengan pendapatnya mereka. Yad'una ahlul awsan wa yaqtuluna ahlul qiblah. Mereka membiarkan musuh-musuh yang besar yang menyembah kepada kesyirikan, tapi mereka membunuh satu persatu orang musyrik. Gampang banget mereka itu memandang darahnya kaum muslim. Dan yang keempat, ya karena mereka memaksumkan kepada golongan. Ya sudah, kalau sudah ini terjadi, empat-empatnya sudah terjadi. Kalau empat ini sudah banyak dalam kehidupan masyarakat, penuntut ilmu, dan kita diem terus, kita memaklumi terus, lalu kita memberikan permakluman terus-menerus, ya remuk dan bersaudara. Dan ini apa? Tidak lagi kita temukan indahnya orang saling bersaudara. Karena Allah, walaupun mungkin mereka memiliki 1-2 perbedaan. Dan itu yang kita sedihkan. Mosok kita akan wariskan sunnah sama anak-anak kita, basa. Sesuatu yang membuat dia harus panas, gerah gitu. Anak-anak kita dibenci hanya karena dia anaknya ustadz ini. Anak itu dibenci karena anaknya ikhwan ini. Anak itu dibenci karena sekolah di sini. Ya. Lalu di mana letak ruhama ubainu? Itu yang kita sedihkan. Dan hari ini saya mulai melihat fenomena banyak guru yang sudah mulai ketakutan sama jamaahnya sendiri. Ketakutan sama penuntut ilmu, jangan di-share ya, nanti jamaahnya rame. Jangan di-share ya. Karena ketika kita memelihara ular, kita akan ketakutan dengan bisanya. Dan kita harus paham kalau kita membangun agama kita, membangun sunnah dengan pemahaman kita, sebagaimana api yang membakar siapapun, kalau sudah tidak ada lagi kayu yang dibakar, maka saling membakar satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Part yang kedua, saling mencintai karena Allah. Kita belajar pada part yang kedua, sebab remuk redamnya persaudaraan karena Allah itu kenapa. Nanti bab yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah saling mencintai karena Allah. Supaya tidak hanya sekedar demonstratif doang. Oh, saya mencintai anti karena Allah. Tapi apa konsekuensinya? Karena mencintai karena Allah itu ada komitmen, ada kewajiban, dan tentunya ada konsekuensi.
feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dark, la la, light after dark, la la, light after dark, light after dark, la la, light after dark, light after dark, la la, light after dark. Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. Light after dark, la la, light after dark, 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 light after. I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.